Pak Ahmad dari Surabaya terjebak dalam tekanan hutang yang menumpuk. Hidupnya seakan tak ada jalan keluar. Hingga ia menemukan doa pelunas hutang dari Nabi Muhammad SAW yang mengubah segalanya. Bagaimana doa sederhana ini membawa harapan dan pelunasan yang tak terduga? Simak kisah inspiratif ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di channel ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sholawat ini, hati kita dilimpahi keberkahan dan ketenangan. Amin. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar juga. Subscribe channel ini, dengan begitu kamu tidak akan ketinggalan konten lainnya. Mari kita mulai. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Surabaya, tinggallah seorang pria bernama Pak Ahmad. Usianya sudah menginjak 50 tahun, dengan wajah yang mulai keriput dan sorot mata yang menampakkan kepenatan hidup. Sudah bertahun-tahun ia bergelut dengan hutang yang menumpuk, membebani pikirannya setiap malam. Pak Ahmad bukanlah orang yang suka berhutang. Namun, keadaan memaksa saat usahanya sebagai pedagang keliling merosot tajam akibat pandemi. Modal yang dulu cukup untuk membeli barang dagangan kini habis. Hutang di koperasi, di rentenir, hingga pinjaman dari teman mulai menggunung. Tiap bulan, ia harus membayar cicilan yang semakin membebani. Anak-anaknya yang masih sekolah pun harus ditunda kebutuhannya. "Pak, saya butuh seragam baru," pinta anak sulungnya dengan mata berbinar. Namun Pak Ahmad hanya bisa menghela napas, mencoba menyembunyikan kepedihan dalam hati. Suatu hari, saat ia sedang duduk termenung di depan rumah, tetangga sebelah, Bu Rini, mendekat sambil membawa segelas air putih. "Pak Ahmad, jangan terlalu dipikirkan sendiri ya. Hutang itu beban berat, tapi jangan sampai buat hati jadi semakin gelap." Pak Ahmad hanya mengangguk. "Saya sudah coba berbagai cara, Bu, tapi rasanya jalan keluar itu makin jauh." Dalam hatinya, ia berdoa lirih, "Ya Allah, cukupkan aku dengan rezeki MU yang halal, hindarkan aku dari yang haram. Perkayalah aku dengan kenikmatan MU, agar aku tak meminta pada selain MU." Namun, doa itu belum juga ia amalkan dengan sepenuh hati. Rasa takut dan putus asa masih sering datang, membuat langkahnya terasa berat. Di tengah tekanan hidup yang begitu membebani, Pak Ahmad bertanya-tanya, apakah masih ada harapan? Apakah Allah akan memberi jalan keluar dari labirin hutang yang semakin menyesakkan ini? Hari itu suasana di gang kecil kawasan Surabaya terasa lebih hangat meski matahari tengah terik. Pak Ahmad duduk di teras rumahnya. Wajahnya masih tampak letih dan gelisah. Di tengah tekanan hidup dan beban hutang yang menyesakkan, ia merasa seperti terjebak dalam lorong gelap tanpa ada cahaya di ujungnya. Tiba-tiba, seorang lelaki parubaya dengan senyum ramah datang menyapa. Namanya Pak Hasan, tetangga lama yang sudah sering memberikan semangat dan nasihat kepada Pak Ahmad. "Assalamualaikum, Pak Ahmad. Saya dengar kabar tentang kesulitan yang Bapak alami. Jangan sampai beban itu menghancurkan semangat Bapak, ya?" ucap Pak Hasan dengan suara lembut. Pak Ahmad mengangguk. "Waalaikumsalam, Pak Hasan. Memang berat, Pak. Saya sudah berusaha, tapi rasanya jalan keluar makin jauh." Pak Hasan duduk di samping Pak Ahmad dan mengambil napas panjang. "Saya punya sesuatu yang mungkin bisa membantu, Pak. Ini bukan sekadar kata-kata, tapi doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW untuk pelunas hutang." Pak Ahmad menatap penuh harap dan rasa ingin tahu. "Doa apa itu, Pak?" Pak Hasan mengeluarkan sebuah kertas kecil dari sakunya dan membacakan doa dengan suara penuh keyakinan. "Allahumma ikfina bihalalika an haromika wa bifadlika aman siwak." Artinya, "Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal, hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan kenikmatanmu, hingga aku tidak meminta kepada selainmu." Doa ini, Pak Ahmad, adalah permohonan kepada Allah agar Dia melunasi hutang kita dengan rezeki yang halal dan menjauhkan kita dari meminta-minta kepada selainnya.
Jika Bapak rutin membacanya dengan ikhlas dan penuh keyakinan, insya Allah jalan keluar akan terbuka, jelas Pak Hasan. Pak Ahmad memegang kertas itu erat-erat. Matanya berkaca-kaca, berharap ini adalah jawaban yang selama ini ia cari. Terima kasih, Pak Hasan. Saya akan coba membaca doa ini setiap hari, ucapnya dengan suara serak. Pak Hasan tersenyum hangat. Ingat, Pak, doa tanpa usaha adalah harapan kosong. Bapak harus tetap berusaha, tapi jangan lupa serahkan hasilnya pada Allah. Hari itu menjadi titik balik bagi Pak Ahmad. Doa yang dulu hanya ia dengar sebagai bacaan kini menjadi harapan baru yang siap ia amalkan. Malam itu, di rumah sederhana Pak Ahmad yang mulai gelap, ia duduk sendiri di kursi kayu usang. Di tangan kirinya tergenggam kertas kecil berisi doa pelunas hutang yang baru saja ia terima dari Pak Hasan. Namun hati dan pikirannya masih dipenuhi kegelisahan dan keraguan. Dengan suara pelan, ia mulai membaca. Allahumma ikfina bihalalika an haromika wa bifadlika aman siwak. Artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal, hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan kenikmatanmu, hingga aku tidak meminta kepada selainmu. Tapi di balik bibir yang bergerak, pikirannya bertanya-tanya, apakah doa ini benar-benar bisa mengubah hidupku? Sudah bertahun-tahun aku terjebak hutang dan kesulitan. Anak sulungnya, Fajar, datang membawa segelas air putih. Ayah, jangan dipikirkan terus. Ayah, kita harus yakin sama Allah dan berusaha. Pak Ahmad mengangguk, lalu tersenyum tipis. Terima kasih, Nak. Doa ini mungkin jalan kita. Hari-hari berikutnya, Pak Ahmad berusaha membaca doa itu dengan tekun setiap pagi dan malam. Namun godaan untuk menyerah masih sering datang saat usaha dagangannya belum juga membaik, dan utang tetap menggunung. Suatu sore, seorang pelanggan datang dan berkata, Pak, semangat ya! Jangan lupa doa dan usaha harus sejalan. Kata-kata itu menjadi pengingat bagi Pak Ahmad bahwa ia tidak sendiri dalam perjuangan ini. Meski ada saat di mana rasa putus asa menyelinap, Pak Ahmad memilih untuk terus berusaha dan mempercayai doa yang ia baca. Dalam keheningan malam, ia selalu menutup matanya dan mengulang doa itu dengan penuh harap. Seiring waktu, doa dan usaha menjadi dua sahabat yang berjalan beriringan dalam hidupnya. Pak Ahmad belajar bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam, tetapi melalui kesabaran dan keyakinan yang teguh. Suatu pagi yang cerah di Surabaya, Pak Ahmad membuka warung kecilnya dengan hati yang sedikit lebih ringan. Hari-hari sebelumnya ia masih merasa berat, tapi kini ada sesuatu yang mulai berbeda. Setelah rutin membaca doa pelunas hutang yang diajarkan Pak Hasan, ia mulai memperhatikan tanda-tanda kecil yang memberi harapan. Saat sedang menata dagangan, seorang pelanggan setia, Pak Jono, datang menghampiri dengan senyum lebar. Pak Ahmad, saya bawa kabar baik. Saya dapat tambahan pesanan dari warung sebelah. Kalau ibu mau, saya bisa rekomendasikan dagangan ibu juga. Pak Ahmad tak menyangka. Terima kasih banyak, Pak Jono. Ini benar-benar bantuan besar. Tidak hanya itu, tiba-tiba seorang kerabat jauh menghubungi dan menawarkan pinjaman lunak untuk membantu usaha Pak Ahmad. Pak Ahmad, saya dengar situasi Bapak. Jangan khawatir, saya bisa bantu dengan pinjaman tanpa bunga, kata suara hangat di telepon. Pak Ahmad merasa air matanya hampir menetes. Subhanallah, terima kasih atas kebaikanmu. Selain itu, dalam beberapa minggu terakhir, cicilan hutang yang selama ini membebani mulai bisa dibayar secara bertahap tanpa harus menunggak. Bahkan, beberapa kreditur menunjukkan sikap lebih lunak dan penuh pengertian. Suatu sore, saat menutup warung, Pak Ahmad duduk termenung di teras. Anak sulungnya, Fajar, datang membawa segelas air dan duduk di sampingnya. Ayah, aku lihat ayah lebih tenang sekarang. Apa rahasianya? Tanya Fajar penasaran. Pak Ahmad tersenyum dan mengajak anaknya berbicara dari hati ke hati. Ini semua karena doa dan usaha. Nak, aku mulai rutin baca doa pelunas hutang dan berusaha terus.
Aku percaya, Allah mulai menunjukkan jalan. Fajar mengangguk dengan penuh keyakinan. Aku juga mau ikut doa, Ayah. Semoga semuanya jadi lebih baik. Pak Ahmad menepuk bahu Fajar dengan penuh kasih sayang. Insya Allah, Nak. Kita jalani ini bersama. Hari-hari itu menjadi saksi kecil keajaiban yang mulai terbuka. Bukan sekadar tentang materi, tapi ketenangan dan harapan yang menguatkan jiwa. Bulan-bulan berikutnya membawa angin segar dalam kehidupan Pak Ahmad. Berkat doa yang tak pernah putus dan usaha yang gigih, ia mulai merasakan perubahan yang luar biasa. Hutang-hutang yang selama ini menumpuk satu persatu mulai terbayar, bukan hanya dari hasil dagangannya, tapi juga dari jalan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Suatu pagi, ketika sedang menyiapkan dagangan di warung kecilnya, Pak Ahmad menerima kabar dari koperasi. Pak Ahmad, cicilan terakhir sudah lunas. Kami ucapkan selamat, kata seorang petugas melalui telepon. Air mata haru mengalir di pipi Pak Ahmad. Ia berdoa dalam hati, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tidak hanya itu, usaha Pak Ahmad mulai berkembang pesat. Pelanggan yang dulu sedikit kini bertambah banyak. Bahkan ada beberapa toko yang menjadi pelanggan tetap. Ia juga mendapat tawaran untuk memperluas usahanya ke pasar yang lebih besar. Suatu hari, anak sulungnya, Fajar, datang dengan kabar menggembirakan. Ayah, aku diterima kerja di perusahaan besar. Ini berkat doa dan perjuangan ayah juga, katanya sambil memeluk Pak Ahmad. Pak Ahmad tersenyum penuh syukur. Ini semua berkat pertolongan Allah dan doa yang kita panjatkan bersama. Kini, hidup mereka tak lagi dikepung rasa takut dan cemas. Ketenangan hati dan rasa syukur menjadi pengisi hari-hari mereka. Pak Ahmad belajar bahwa rezeki dan keberkahan bukan sekadar soal materi, tapi juga tentang iman dan kesabaran. Malam itu, ketika duduk di teras rumah bersama keluarga, Pak Ahmad membacakan doa pelunas hutang yang selalu ia amalkan, dengan suara penuh khusyuk dan harapan. Ia tahu perjalanan ini belum sepenuhnya selesai, tapi ia sudah punya keyakinan kuat. Selama ada doa, usaha, dan keikhlasan, pintu rezeki akan selalu terbuka. Senja mulai merayap di langit Surabaya, menyelimuti rumah sederhana Pak Ahmad dengan cahaya keemasan yang lembut. Di teras, Pak Ahmad duduk bersama istrinya, Bu Rina, dan anak-anaknya, Fajar dan Dina. Wajah mereka terpancar ketenangan dan kebahagiaan yang tulus, hasil dari perjalanan panjang penuh ujian dan doa. Pak Ahmad menghela napas panjang, lalu menatap keluarganya dengan penuh kasih. Aku ingin kalian tahu, perjuangan kita selama ini bukan hanya soal melunasi hutang, tapi tentang bagaimana kita belajar untuk percaya, bersabar, dan berusaha tanpa henti. Fajar mengangguk serius. Ayah, aku selalu ingat doa yang ayah baca setiap pagi dan malam. Itu yang bikin aku yakin bahwa semua akan baik-baik saja. Bu Rina tersenyum sambil menepuk tangan suaminya. Iya, doa dan usaha itu seperti dua kaki yang membuat kita tetap berjalan. Pak Ahmad melanjutkan, doa yang kita panjatkan bukan jimat, tapi penghubung kita dengan Allah. Kadang kita belum langsung lihat hasilnya, tapi kalau kita terus istiqomah, Dia akan bukakan jalan yang tak terduga. Ia menatap ke langit senja yang mulai gelap. Aku juga ingin ingatkan, jangan pernah merasa sendiri dalam kesulitan. Allah selalu mendengar, dan kita harus percaya pada janjinya. Dina yang duduk di pangkuan ibunya menambahkan, aku juga ingin ikut berdoa dan usaha, supaya kita semua selalu diberkahi. Pak Ahmad tersenyum bangga. Itulah kunci hidup, Nak. Konsistensi dan keikhlasan. Jangan pernah menyerah. Malam itu, keluarga kecil itu menutup hari dengan membaca doa pelunas hutang bersama-sama. Suara mereka serempak membentang ke langit, penuh harap dan keyakinan. Kisah Pak Ahmad adalah bukti nyata bahwa kesabaran dan doa yang tak putus akan mengubah hidup. Hutang yang menggunung, rasa takut yang melanda, bisa berubah menjadi ketenangan dan rezeki dari arah yang tak terduga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like,
Dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan amalan yang lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa tulis sholawat dan doa di kolom komentar untuk Nabi Muhammad SAW, agar kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmatnya. Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pengalaman kamu tentang cerita ini di bawah ya.